Pernahkah kamu bertanya, bagaimana sebenarnya malaikat maut datang kepada kita? Apakah ia terlihat? Apakah ia datang sendiri? Atau bersama pasukan yang tak terlihat? Banyak dari kita hanya membayangkan satu sosok, menyeramkan, tiba-tiba, tanpa peringatan. Padahal, dalam ajaran Islam, proses kematian bukan sekadar 1 detik. Ia adalah perjalanan yang sudah dimulai sebelum nafas terakhir kita berhenti. Dan yang lebih mengejutkan, Al-Quran dan hadis menggambarkan detail yang begitu nyata tentang bagaimana ruh dicabut, bagaimana langit terbuka, dan bagaimana nasib kita ditentukan sejak detik pertama itu. Hari ini, kita akan membuka 7 fakta tentang malaikat maut yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Dalam Islam, malaikat maut bukan sekadar satu makhluk yang bekerja sendirian. Al-Quran menyebutnya sebagai malakul maut. Tapi di balik itu, ada sistem yang sangat teratur. Bayangkan ini, seseorang sedang berada di detik terakhir hidupnya. Tubuhnya lemah, nafasnya berat, dan di saat itu, sesuatu yang tak terlihat oleh manusia biasa mulai mendekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa bagi orang beriman, malaikat turun dari langit dengan wajah yang bercahaya, membawa kain dari surga dan aroma yang menenangkan. Namun bagi yang sebaliknya, yang datang adalah malaikat dengan wajah gelap, membawa kain dari neraka. Dan disinilah fakta yang jarang diketahui. Malaikat maut tidak bekerja sendiri. Ia dibantu oleh malaikat lain yang menyiapkan, menyambut, bahkan mengawal ruh tersebut. Setiap detik, setiap langkah sudah diatur. Tidak ada yang kebetulan. Lalu, tibalah momen yang paling menentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan ketika malaikat maut duduk di dekat kepala seseorang dan berkata dengan lembut kepada jiwa yang beriman, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah." Di saat itu, ruh keluar, bukan dengan paksa, tapi mengalir seperti tetesan air dari mulut kendi. Tenang, ringan, damai. Namun, bagi jiwa yang durhaka, ruhnya ditarik dengan keras, seperti besi berduri yang ditarik dari kain basah. Sakit, menyakitkan, dan penuh penyesalan. Dan fakta lain yang jarang disadari, setelah ruh keluar, perjalanan belum selesai. Ia langsung dibawa naik ke langit, melewati lapisan demi lapisan, dan di setiap langit namanya disebut. Jika ia baik, pintu langit terbuka. Jika tidak, pintu itu tertutup. Dan ruh itu dikembalikan. Di saat itulah kehidupan barzah dimulai. Kematian bukan akhir. Ia adalah awal dari perjalanan yang jauh lebih panjang dan lebih nyata. Dan malaikat maut bukan datang untuk menakut-nakuti kita, tapi untuk menjemput kita, sesuai dengan apa yang kita siapkan selama hidup. Setiap amal, setiap niat, akan menentukan bagaimana detik itu terjadi. Maka mungkin pertanyaan terpenting bukan kapan kita mati, tapi dalam keadaan apa kita akan dijemput. Kalau kamu merasa kisah seperti ini mengingatkan dan menguatkan hati, temani perjalanan ini dengan subscribe agar kita bisa terus saling mengingatkan sebelum giliran itu benar-benar datang. Karena pada akhirnya, yang kita tunggu bukan kematian, tapi pertemuan dengan Allah.